Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nurcito ingin mempresentasikan tugas UAS Web Programming 2 tentang judul pengaruh mendengarkan musik terhadap mood belajar pada mahasiswa. Bab 1. Pendahuluan. Musik bagi manusia sudah menjadi kebutuhan. Dengan musik kita bisa mengkondisikan diri kita pada tingkat ketenangan jiwa di mana musik bisa menghibur dan mententeramkan hati karena mampu merangsang rasa bahagia yang dikirim oleh otak, lalu diiringi oleh detak jantung yang menyesuaikan irama lagu yang didengar, sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Musik didengarkan untuk mengiringi suatu gerakan atau kegiatan. Musik bisa mempengaruhi perasaan, dan perasaan mempengaruhi pembelajaran. Jenis musik yang dapat dicenderung mengendalikan sekaligus menggugah otak dan seluruh sistem saraf. Jadi musik yang dimanfaatkan secara tepat dapat mengaktifkan kemampuan total mereka yang lebih banyak karena mereka mengerahkan pikiran sepenuhnya untuk belajar. Musik merupakan seni budaya yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Mereka yang beranggapan bahwa musik berfungsi sebagai sarana kataris meyakini bahwa musik juga dapat menjadi sarana ekspresian diri. Musik diakui mempunyai kekuatan untuk mengantar dan mengugah emosi, baik dituangkan melalui penjiwaan terhadap alur cerita, musik, dan watak tokoh yang diperankan mampu sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Oleh sebab itu, musik tidak dapat dipisahkan dari emosi, penjiwaan karakter, dan opera. Misalnya terkait dengan sederet ekspresi emosi, sementara sebagai sarana ekspresi diri, emosi adalah parameter yang tidak terhindarkan. Musik sangat familiar dalam hidup berbagai belah dunia mengindikasikan bahwa manusia telah menikmati musik sejak zaman batu. Sehingga ini musik telah menjadi sahabat ketika orang melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti sedang belajar, tidur, memasak, saat mereka sendiri, termasuk juga saat mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaan rumah. Bab 2. Landasan teori. 1. Pengertian musik. Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Musik mempunyai ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan kedamaian dan memungkinkan penggunaan berbagai instrumen atau bunyi-bunyian. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musik adalah bunyi yang diatur menjadi sebuah pola yang tersusun dari bunyi atau suara dan keadaan diam atau sound and silence dalam alur waktu dan ruang tertentu, dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal yang berkesinambungan sehingga mengandung ritme, melodi, warna bunyi, dan keharmonisan yang biasanya dihasilkan oleh alat musik atau suara manusia dapat menyenangkan telinga dan mengekspresikan ide, perasaan, emosi, atau suasana hati. 2. Respon terhadap musik. Abeles mengatakan bahwa terdapat 3 tahap respon terhadap musik yang dapat diidentifikasikan, yaitu A. Respon emosional terhadap musik. Respon emosional adalah mood atau emosi yang dirasakan ketika mendengar musik. Respon emosional merupakan respon yang paling sedikit terjadi interlasi terhadap musik yang didengar. Pada respon emosional ini, pendengar telah memberikan partisipasi aktif terdapat musik yang didengar. B. Respon mendengarkan preferensi musik. Respon berdasarkan preferensi musik adalah tindakan memilih, menghargai, atau memberikan prioritas terhadap suatu jenis musik dibandingkan jenis musik lainnya. C. Respon berdasarkan selera musik. Selera musik merupakan komitmen jangka panjang seorang terhadap preferensi musiknya, yang ditandai dengan perilaku seperti adanya kebiasaan memberi rekaman-rekaman baik dalam bentuk kaset, compact disc, dan sebagainya.
Bab 3, pembahasan teori. Maksud dan dari pembuatan proyek ini adalah untuk membangun mood dan aktivitas pengguna menjadi kreatif. Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah pendengar musik dalam menyusun playlist untuk mendengarkan lagu. 2. Mempermudah pendengar musik mendapatkan playlist lagu berdasarkan mood. 3. Mempermudah penikmat musik mendapatkan lagu berdasarkan aktivitas. Use case diagram. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang antara user sebagai inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Use case pada sistem yang dibangun. 1. Admin class. Admin class ini merupakan pengendali dari sebuah sistem dalam menjalankan prosedur. Admin class ini mempunyai tugas untuk mengatur semua jalannya proses sistem yang ada. Controller ini menghubungkan antara view dengan model. Pada bagian ini kita akan membangun fondasi dari sebuah kelas abstrak. Penggunaan CSS. CSS adalah singkatan dari Casting Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, kita dapat mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. Penggunaan database. Database ini berfungsi untuk menghindari data ganda tersimpan, pengelompokan data, dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data. Kesimpulan, musik dinilai baik untuk membantu pemulihan mood dalam belajar karena musik dapat mempengaruhi diri kita. Berikut merupakan pengaruh yang ditimbulkan musik pada diri kita. Dengan musik menjadi tidak bosan saat belajar, meningkatkan kreativitas berpikir, menambah kosakata, membuat rileks dan tenang, pembelajaran yang sedang dipelajari mudah diingat, menghilangkan rasa gugut dan stres. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak, yaitu 1. Mahasiswa perlu mendengarkan musik tanpa lirik atau instrumen terlebih dahulu sebelum mendengarkan musik yang disukai atau pop untuk menjaga stabilitas untuk dalam belajar. 2. Untuk meneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian eksperimen untuk lebih mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan dari musik dan mood tersebut. Selain itu, tentukan sampel penelitian dengan menetapkan karakter yang lebih spesifik seperti jenis kelamin, gaya belajar, sampel penelitian. Berikut saya akan menjalankan software yang sudah saya buat. Pertama, saya buka file yang ada di XM, htdocs. Nah, di sini file-file yang sudah saya buat. Lalu kita jalankan XM. Kita jalankan XM-nya. Start. Lalu kita buka dulu VS Code-nya. Di sini database. Di sini admin kelasnya. Untuk mengatur semuanya ada di admin class, controller, di sini CSS-nya untuk membuat tampilan.
lalu kita jalankan kita buka localhost-nya. Nah, ini software yang sudah saya buat. Kita masuk. Menggunakan email admin. Lalu login. Nah, ini sistem musiknya. Jika kita ingin menambahkan playlist baru, sini untuk menambahkan musik. Di sini genre lagu, ada country, pop, rock. Di sini playlistnya. Ini user yang sudah mendaftar. Lalu jika kita ingin mendaftar lagi, kita logout dulu. Kita buat akun baru. Sini kita namain Ade. Sini kita namain nama belakang. Email. Paspor. Jenis kelamin. Ini juga kita bisa menambahkan foto, kontak, alamat. Kita masuk sini aja kontaknya dulu. Kontaknya 17. Kita menggunakan nomor NIM saya. Lalu kita masuk dan tersimpan sebagai adik. Lalu kita buka database. Kita buka database sebentar. Lalu kita ke MusikDB. Nah, sini ada database yang sudah dibuat, terdiri dari 5 tabel. Dari yang pertama genre, playlist, playlist item, upload, dan user. Sekian dulu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.